Terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah lama bungkam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengatakan akan maju menjadi calon presiden jika ada partai yang mencalonkannya. Setahun terakhir, nama Anies Baswedan kerap muncul di 3 teratas beberapa survei capres. Kemarin Partai Nasdem menyambut baik pernyataan Anies ini, tetapi Nasdem mengaku enggan terburu-buru menetapkan. Bagaimana dengan partai lain? Apakah juga akan maksimal upayakan koalisi menyokong Anies Baswedan? Kita bahas malam hari ini bersama narasumber bergabung secara virtual. Yang pertama saya sapa Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies, Ramli Rahim. Pak Ramli, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda malam hari ini dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Pak Ujang, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktu Anda. Saya ke Pak Ramli dulu. Pak Ramli, akhirnya Pak Anies menyampaikan keterbukaannya bahwa memang mempertimbangkan untuk maju sebagai capres jika ada partai politik yang menyokong. Tapi gerakan relawan memang sudah lama sudah berjalan. Jadi apa tanggapan teman-teman relawan atas pernyataan ini? Terima kasih Mbak Putri. Secara umum kami menunggu pernyataan tersebut sebenarnya. Secara pribadi kami sering berkomunikasi dengan beliau, tapi secara terbuka beliau tidak pernah menyampaikan bahwa beliau siap dicalonkan sebagai calon presiden tahun 2024. Barulah ketika Reuters di Singapura melakukan wawancara, beliau secara terbuka menyatakan kesediaan beliau untuk dicalonkan menjadi calon presiden tahun 2024. Dan saya kira banyak pihak yang menunggu ini, terutama banyak isu yang beredar di publik bahwa Pak Anies tidak akan maju kalau misalnya seperti Pak ini sudah beredar di mana-mana, dan pernyataan tersebut bisa membuat kami para relawan tenang menghadapi semuanya. Dan alhamdulillah sekarang relawan Anies ada di mana-mana, bahkan sampai ke RT RW sudah ada, dan jumlah kami simpulnya saja itu sudah lebih dari 100 ya. Kalau seperti simpul yang saya pegang ada 12 yang itu ada di seluruh Indonesia. Oke. Pak Ramli, kalau misalnya sekarang sudah ada pernyataan seperti itu dan momennya adalah tidak lama lagi Pak Anies kemudian selesai dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman relawan sekarang? Yang pertama panggung. Ya, jadi banyak yang memikirkan, yang berpersepsi bahwa setelah Pak Anies tidak lagi menjabat sebagai gubernur, Pak Anies akan kehilangan panggung. Padahal panggung Pak Anies setelah selesai di gubernur itu jauh lebih banyak dibanding pada saat sekarang menjabat sebagai gubernur. Pada saat beliau menjabat gubernur, beliau tidak bisa banyak kemana-mana, tetapi setelah masa jabatan berakhir, beliau bisa mendatangi seluruh masyarakat di seluruh tempat. Dan itu tidak ada lagi beban sebagai pejabat negara. Yang kedua, relawan akan terus-menerus bergerak, meyakinkan masyarakat bahwa partai politik harus mencalonkan Anies Baswedan. Dan yang kami lakukan adalah memastikan bahwa kami seluruh relawan di seluruh Indonesia hanya akan memilih partai politik yang mencalonkan Anies Baswedan. Oke. Jadi kami tidak peduli apapun partainya, apapun siapapun wakilnya, buat kami relawan itu bukan persoalan. Yang penting Anies calon presiden. Oke, tidak melihat itu ya. Pak Ujang, kalau misalnya sekarang kan kita lihat berarti sekarang menarik itu pernyataan yang terakhir tadi disampaikan Pak Ramli, tidak melihat apapun partainya, tapi yang penting mendukung Pak Anies, itu beres sudah bungkus gitu kira-kira. Pak Ujang, kalau misalnya melihat pola yang akan terjadi nanti di Pilpres yang kemudian berbarengan dengan Pileg, seperti apa? Yang pertama saya punya catatan ya. Anies 16 Oktober sudah tidak menjabat sebagai gubernur lagi. Artinya harus punya panggung, dan relawan-relawan itulah yang harus menyiapkan panggung itu, salah satunya. Nah, karena pemilunya itu berbarengan, serentak, maka partai politik itu punya dua yang diminta oleh partai politik. Yang pertama adalah ketika mereka berkoalisi 20%, katakanlah misalkan ya Nasdem, PKS, Demokrat, itu ingin mengusung atau mendukung Anies, maka ya pertama yang harus mereka taklukkan adalah memenangkan Pilpres. Yang kedua, karena ini adalah berserentak tadi yang saya katakan, maka seorang figur Anies itu harus memiliki efek elektoral atau efek ekor jas bagi partai politik yang mengusungnya. Jadi menang di Pilpres dia harus menang gitu kan, karena tidak ada partai yang berkoalisi ingin kalah. Yang kedua, Anies harus memberi efek ekor jas bagi partai-partai politik tersebut. Kalau enggak ya sulit.
oleh karena itu yang harus dibangun oleh Anies adalah menaikkan elektabilitasnya pasca. Ya, Pak Ujang. Luar biasa sulit. Karena ketika Pak Jokowi dulu 2014 yang lalu, dia menang terpilih menjadi presiden ketika dia masih menjadi gubernur DKI, masih posisinya masih gubernur. Tapi Anies ini kan dalam 2 tahun ke depan kira-kira 2024 nanti posisinya adalah tidak lagi sebagai gubernur. Itu tentu tantangan berat bagi Anies yang harus ditaklukkan oleh Anies dan para relawannya untuk bisa membuat panggung-panggung dan momentum politik untuk tetap menjaga elektabilitasnya. Oke, momentum politik itu ya. Saya akan sapa sekarang sudah bergabung secara virtual Kepala Bakomstra dan juga Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Mas Zaki, selamat malam. Suara saya terdengar jelas? Iya, sudah bisa didengar dengan baik Mas Zaki. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Selamat dulu atas Rapimnas Partai Demokrat kemarin. Mas Zaki, banyak sekali pernyataan-pernyataan yang menarik yang muncul selama Rapimnas ya. Tapi sekarang bagaimana Demokrat menanggapi pernyataan Pak Anies yang akhirnya terbuka? Ya kalau dari kami menyambut baik ya Pak, karena makin banyak ya kader putra-putri terbaik bangsa ya yang menyatakan kesiapannya untuk bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024 ini menjadi semakin positif ya buat demokrasi kita dan juga buat rakyat kita. Karena kan makin banyak pilihan akan makin baik gitu. Nah ini yang perlu kita misalnya itu cermati sama-sama. Janganlah kemudian kontestasi atau perhelatan akbar ini ya kita memilih pemimpin negara ini yang sangat besar 270 juta penduduk ya. Tapi kemudian dicoba ada pihak-pihak yang mempersempit menjadi maksimal hanya 2 pasang misalnya gitu kan. Apalagi ternyata calonnya ya itu lagi misalnya gitu. Tetapi tidak membuka ruang buat yang lain-lainnya. Seakan-akan bahwa Indonesia ini kekurangan sosok atau calon pemimpin gitu. Padahal kita tahu banyak sekali sosok calon pemimpin ya dari ketua umum partai misalnya Pak Prabowo, Pak Erlangga, Cak Imin, Mas Ahy sendiri dari Partai Demokrat ya. Dari gubernur ada Mas Anies, ada Mas Ridwan Kamil misalnya gitu kan. Kalau misalnya dari menteri kan ada Pak Erick Thohir misalnya atau ada Mas Sandiaga. Nah ini kan seharusnya kan ada ruang yang terbuka lebar itu. Kita tahu bahwa 20% ini bisa dipenuhi ya dan bisa membuat konfigurasi menjadi 4 koalisi kemungkinan. Harapan kami tentunya ya teman-teman atau yang ingin berkoalisi ini ya silakan diberikan jalan juga gitu. Jangan kemudian coba dihalang-halangi atau dipotong-potong gitu. Nah kalau dari Demokrat sendiri Mbak sebenarnya kami dari Rapimnas kemarin keputusannya adalah memberikan rekomendasi gitu kepada Majelis Tinggi Partai ya bahwa meminta agar Mas Ahy itu bisa ikut dalam kontestasi. Ya, kader utama ya. Nah, kalau ikut dalam kontestasi ini kan bisa 01, 02 ya gitu. Ya. Kemudian yang kedua menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Ahy dalam menggalang koalisi. Ini aspirasi kader ya. Dan partai dari seluruh Indonesia, wakil rakyat Demokrat dari seluruh Indonesia ada 3.000-an. Kemarin hadir ke Jakarta yang menyampaikan aspirasinya gitu. Nah tentunya kalau mekanisme di partai kami ada namanya Majelis Tinggi Partai. Nah ini akan dibawa ke Majelis Tinggi Partai akan dibahas. Tapi tentu saja proses masih sangat dinamis Mbak. Nah bagaimanapun dari Mas Ahy sendiri menegaskan di pidato kebangsaan kemarin bahwa terkait koalisi maupun capres dan cawapres akan diusung oleh Demokrat itu harus memenuhi 5 kriteria. Pertama integritas, kedua kapasitas, ketiga elektabilitas ya karena kita ingin menang. Jadi kalau tidak punya elektabilitas ya susah juga gitu. Yang keempat punya chemistry satu sama lain antara capres dan cawapres. Jadi bukan pasangan yang dipaksakan gitu. Tapi yang benar-benar pasangan yang berjalan alami punya chemistry satu sama lain. Dan terakhir yang paling penting adalah mengusung semangat perubahan dan perbaikan. Nah, kalau kami berbicara kriteria dulu gitu. Kalau ternyata teman-teman misalnya di sini ada pendukungnya Pak Anies dan menyatakan wah ini Pak Anies masuk nih ke kriteria kami. Ya tidak apa, silakan saja. Atau misalnya ada usulan Anies AHY atau AHY Anies ya silakan saja. Itu tentu semua akan kami dengarkan, kami sampaikan gitu di Majelis Tinggi Partai bahwa ada aspirasi seperti ini. Sehingga ini juga akan kami sampaikan kepada teman-teman ya parpol sahabat calon mitra koalisi kami. Seperti inilah aspirasi harapan dari kader-kader konstituen Partai Demokrat. Ayo kita duduk bareng, kita diskusikan bagaimana nih
seperti itu. Iya, Ya, tapi intinya tetap mempertimbangkan kader utama partai gitu ya Mas Zaky. Apakah ini juga yang membuat kemarin sepertinya Mas Ahaye juga tampil agresif itu sampai beberapa kali dibahas dan kemudian banyak yang berkomentar. Itu apakah bagian dari langkah-langkah itu? Ya, bagaimanapun Mbak, ini kan namanya pidato kebangsaan kan ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Ini seperti apa sosok calon pemimpin kita saat ini. Mas Ahaye sebagai salah seorang ketua umum partai, ya partai politik besar di Indonesia yang pernah berkuasa di Indonesia. Karena kan kita tahu Mbak, hanya ada 4 parpol yang pernah mengirim kadernya yang terpilih sebagai presiden. Yeah. Dan Demokrat adalah salah satunya. Nah, sehingga kepercayaan diri itu kami juga punya keyakinan bahwa ke depannya bahwa mungkin saja ada kader utama kami yang akan dipercaya kembali gitu oleh masyarakat Indonesia. Karena kita lihat pembangunan saat ini, kita bandingkan dengan era Pak SBY, ternyata banyak kerinduan dari rakyat ketika ditemui oleh Mas Ahaye maupun juga oleh kader-kader kami ya di daerah-daerah untuk istilahnya dengan pembangunan di era Pak SBY gitu. Yang banyak kemudian hilang. Misalnya gaji PNS, TNI, Polri itu naik sampai 9 kali. Itu kan luar biasa. Pendapatan per kapita yang kaitannya dengan daya beli meningkat sampai 3 kali lipat. Ya kan di era saat ini 1 kali lipat aja nggak nyampe gitu. Nah ini kan ada kerinduan-kerinduan yang kemudian dirasa ingin, kalau gitu kalau Demokrat yang menjadi salah satu pemenang pemilu bagus juga nih gitu. Kalau Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan bagus juga nih gitu. Apakah komposisinya nanti ada Mas Anies di dalam ini atau Demokrat ikut mengusung bersama-sama misalnya ada Anies Ahaye atau Ahaye Anies atau apapun itu ya. Tentunya kita akan berjuang semaksimal mungkin, Pak. Karena bagi kami untuk mengusung semangat perubahan dan perbaikan harus menjadi pemenang di Pilpres. Baik. Pertanyaan berikutnya sekarang, kalau misalnya kemarin Pak Anies sudah menyampaikan keinginannya, niatnya, kemudian sudah ada beberapa yang merespon, paling tidak ada 3 partai politik yang merespon, yang kita sudah rahasia umum yang memang selama ini memiliki kedekatan historis dengan Pak Anies. Berikutnya koalisi, sebaiknya seorang Anies Baswedan itu diusung koalisi yang seperti apa? Nanti bisa dijawab dan kita bahas bersama-sama setelah jeda ya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Pak Ujang sekarang, tadi sempat terputus. Pak Ujang, kalau misalnya sekarang kita sudah bicarakan soal koalisi nih. Kita bicarakan soal koalisi karena bagaimanapun Pak Anies non-parpol, ia juga mengatakan jika ada partai politik yang mengusungnya. Jadi koalisi yang seperti apa yang kira-kira bisa smooth mengusung Anies Baswedan? Ya, kalau saya melihatnya dari konstruksi koalisi yang ada saat ini, ya kita belah saja misalkan ada KIB, Golkar, PAN, dan P3, seperti itu katakanlah kalau solid ya. Lalu ada KIR, ada Gerindra dengan PKB, lalu di sana ada satu lagi yaitu PDIP yang bisa terus sendiri. Maka sebenarnya ada sebuah arus baru ya yang belum katakanlah memilih dan bertemu untuk kata sepakat ya. Ke depan mungkin sepakat yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS. Nah sebenarnya ideal. 3 partai ini ideal. Kenapa? Kalau mengusung misalkan Anies dengan Ahaye atau sebaliknya terserah gitu ya, mana yang lebih cocok gitu, elektabilitas yang lebih tinggi mana. Ini menurut saya menjadi sebuah kekuatan yang bagus. Kenapa? Dua-duanya anak muda, sipil dan militer gitu. Lalu juga nasionalis religius. Lalu elektabilitasnya juga Anies tinggi, Ahaye juga walaupun masih di tengah cukup lumayan gitu. Oleh karena itu saya mengatakan kalau pasangan ini jadi diusung oleh ketiga partai itu, ini sebuah kekuatan yang berpotensi juga untuk bisa mengalahkan yang lain. Kenapa? Karena bagaimanapun rakyat butuh pembaharuan, butuh pemimpin yang baru gitu loh. Saya melihat tadi dari dulu ya sebenarnya yang dikatakan Bang Herzaki akan ada 2 pasangan, pemaksaan 2 pasangan itu memang skenario yang ada. Tetapi ya kita mendorong. Kenapa elit-elit ini tidak bijak? Kita 2019 yang lalu kita paham bahwa dengan 2 pasangan polarisasi sangat tinggi. Tidak ada pemecah gelombang. Dan masyarakat menjadi pecah. Hari ini luka itu belum kering. Masyarakat masih banyak yang hari ini masih diperiksa, masih ada di penjara karena kasus Pilpres 2019 yang lalu. Saya punya teman gitu, santri, Ustadz gitu. Ustadz karena dituduh menebar hoak 2019 yang lalu, mendukung pencapresan, di penjara tahun 2000. Lalu saat ini masih
di penjara, Iya. itu kan imbas daripada polarisasi di Pilpres 2019 yang lalu. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, kita mendorong 2004 nanti gitu paling tidak minimal 3 Iya. pasangan atau lebih baik 4. Kalau konstruksinya tadi PDIP sendiri, KIR, Gerindra, PKB, KIB, lalu kalau bisa ya mendorong bahwa Nasdem, PKS dengan Demokrat mendorong Oke. Anies AHY, itu realistis menurut saya. Itu pertarungan yang seimbang nanti itu. Oke, Saya oke. melihatnya seperti itu, Mbak Putri. Oke, baik. Saya ke Pak Ramli sekarang. Pak Ramli, tadi Anda mengatakan pokoknya tidak melihat siapa cawapresnya, parpolnya apa, yang penting capresnya. Tapi apakah relawan kemudian tidak menghitung atau mungkin sudah melihat kriteria cawapres yang dipertimbangkan oleh relawan? Relawan sebenarnya punya banyak asal ya. Jadi mereka berasal dari mana-mana, ada juga dari partai politik yang ikut bergabung dengan kami. Ya. Prinsip bahwa siapapun capres, siapapun cawapres itu kami pegang bersama-sama. Yang penting Anies presidennya. Yang harus kami lakukan sekarang adalah memastikan bahwa partai politik akan mendapatkan efek ekor jas yang sangat besar ketika mencalonkan Anies Baswedan. Itu yang harus kami pastikan. Sehingga partai politik merasa tenang bahwa ketika mereka mencalonkan Pak Anies, mereka akan mendapatkan manfaat yang besar dengan pencalonan tersebut. Nah, soal cawapres, buat kami, saya melihat tokoh-tokoh yang ada dan kami juga sudah membincangkannya, dengan siapapun sebenarnya Pak Anies tidak soal. Kenapa? Karena secara individu, Pak Anies sendiri punya leadership yang luar biasa. Dan siapapun yang mendampingi beliau, itu bukan soal buat beliau. Dan kemudian tokoh-tokoh ini akan membantu, yang mungkin jadi pertimbangan adalah sejauh mana tokoh yang dijadikan wakil itu bisa membantu kemenangan Pak Anies di Pilpres misalnya. Jadi buat kami, Pak AHY, kemudian Ibu Hopipa, kemudian ada Puan Maharani, atau siapapun yang menjadi wakil Pak Anies, itu tidak banyak berpengaruh buat relawan, karena memang buat relawan ya bagaimana semaksimal mungkin kami mengupayakan agar fokus kami ke presiden itu bisa tercapai. Karena sebenarnya, dan ini yang tadi saya tegaskan bahwa kami seluruh relawan di seluruh Indonesia memang bertekad memberikan dampak efek ekor jas itu kepada partai politik pengusung. Oke. Jadi itu ternyata tidak hanya diperhitungkan oleh parpol, tapi juga diperhitungkan oleh relawan gitu ya, Mas Ramli ya, Pak Ramli ya. Betul. Dan, jadi tidak ada gunanya kita bertarung kalau kita tidak menang ya. Jadi posisinya di situ. Oke. Mas Zaky, kemarin saya sempat menanyakan hal yang sama kepada Partai Nasdem yang saya wawancara berkaitan dengan responnya dengan Willy Aditya. Masih cair, masih terlalu dini sekali untuk bisa menyatakan, ya sekalipun memang Nasdem juga menyambut baik ketika Pak Anies secara terang-terangan menyatakan kesediaannya. Tapi sepertinya masih ada hal yang harus betul-betul dipastikan lagi oleh Partai Nasdem. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dari sisi Partai Demokrat dengan komunikasi dengan katakanlah dua partai politik yang selama ini memiliki kedekatan historis dengan Pak Anies, yaitu PKS dan Nasdem itu? Selama ini komunikasi berjalan dengan baik, Mbak. Kami memang membuka komunikasi semua, tetapi memang kami tidak menutup diri juga bahwa komunikasi paling intens memang dengan teman-teman dua partai yang tadi disebut tadi gitu. Ya, yang punya kedekatan historis. Meskipun kalau kita bicara mengenai kedekatan historis, ya Pak Anies juga ada kedekatan lah. Kalau dulu ya 2014 pernah ikut konvensi Partai Demokrat gitu. Meskipun kemudian beliau lebih ke Pak Jokowi, kemudian setelah itu kan tidak lagi ke Demokrat karena beliau memang tidak berpartai gitu. Lalu beliau juga berikan gerakan Ormas Nasdem kalau tidak salah ya gitu ya. Nah, kalau kami ini Mbak, kami melihatnya adalah ya kami saat ini fokus saja menjalin koalisi dulu gitu. Jalin koalisi dengan kriteria tadi, dan juga tadi daftar nama calon presiden dan wakil presiden masih akan dibicarakan nanti di MTP, karena mekanisme kami ada di majelis tinggi partai. Nah, kalau di Rapimnas jelas memang harapannya adalah Mas AHY bisa ikut terlibat dalam kontestasi. Kontestasi ini kan berarti bisa capres, bisa cawapres gitu, Mbak. Ya kalau bicara mengenai lain, Mas Anies misalnya, ya kedekatan istri memang nyambung ya kok kita bicara gitu dengan Mas AHY. Beliau berdua meskipun tidak selalu di depan publik gitu, tetapi juga pada saat berdiskusi enak sekali, mengalir sekali diskusi bicara mengenai visi
untuk bangsa gitu dan macam-macam. Tapi ya lagi-lagi Mbak, kami juga menyadari Demokrat katakanlah kami nanti hasil menjalin koalisi ya, tinggal kesepakatan kan, tinggal di ujung saja ini katanya. Tinggal di Kita ujung bicara ya, mengenai oke. tinggal ini masalah momentum gitu Mbak, karena politik kan momentum ya gitu. Betul, betul. Harus pada saat yang tepat gitu, dan kami juga inginnya pada saat kami mendeklarasikan koalisi itu sudah langsung ngebut gitu ya. Saya bilang ngebut ya, istilahnya bukan ngegas, takutnya kalau ngegas mahal harga gas gitu. Bisa pakai sepeda, harus langsung genjot ya kan. Harus kita langsung genjot sehingga tidak lagi jalan tertati-tati bingung visi misinya apa, programnya apa, capresnya apa, kriterianya kayak apa. Tidak ingin begitu gitu Mbak. Sehingga kami benar-benar diskusi benar-benar istilahnya bahas secara mendalam dan mendetail sehingga pada saat yang tepat nanti kita deklarasikan bisa koalisi dan bisa juga mungkin capres dan cawapresnya mungkin ya bisa saja gitu. Itu sih kita ingin semua sudah tertata rapi perencanaannya sehingga tidak pokoknya koalisi nih. Habis koalisi itu segampang siapa capres siapa cawapres kriterianya apa programnya apa. Pokoknya lanjutan lah, pokoknya berbeda lah. Ya nggak begitu kalau kami gitu. Kami Mas Zaky adalah siapkan benar. Ya, Mas Zaky, berarti apakah kemudian saya ingin memastikan karena ada yang juga mengatakan silaturahmi PD Perjuangan ke Nasdem kemarin kemudian sempat sedikit mengganggu komunikasi politik antara Demokrat dan Nasdem. Enggak lah, itu kan ini isu yang dibuat-buat saja. Kalau kami kan sudah punya teman-teman sudah punya jalur sendiri gitu ya Mbak ya. Jadi mau isu publik atau apa ya kita kan orang nomor satu sama orang nomor satu udah komunikasi langsung gitu Pak. Jadi nggak ada barrier gitu, nggak melalui perantara atau melalui mohon maaf gitu ya makelar atau politik atau apa enggak. Ini kan komunikasi yang langsung gitu loh. Sehingga ya banyak juga hal yang tidak kita ungkap di publik gitu. Namanya gestur politik kan bagaimanapun. Mengapa katakanlah kami lebih intens dengan teman-teman Nasdem dan PKS ya karena semangatnya sama mengusung perubahan dan perbaikan untuk rakyat Indonesia ke depannya. Kemudian kami punya independensi yang kuat gitu loh Mbak. Ya bertiga ini sama-sama tidak mudah. Ya kami mau ada upaya abuse of power misalnya pengganti kepemimpinan Mas Ahy secara tidak sah kan gagal juga gitu. Karena apa secara partai mandiri dan kuat gitu. Ya, begitu juga dengan teman di Nasdem Pak Surya Paloh sebagai sosok yang berhasil menjadi kingmaker 2014 dengan Pak Jokowi, 2004 dengan Pak SBY, ya mungkin dengan 2024 mungkin saja gitu bersama dengan Demokrat gitu ya, juga dengan teman-teman PKS yang kita tahu sangat-sangat solid ya, nggak bisa diguncang. Tetapi lagi biarkanlah nanti ya koalisi itu dengan siapapun yang kami coba jalin pada saatnya akan kami umumkan dan deklarasikan yang pasti semangatnya sama Mbak. Bersama rakyat mengusung perubahan dan perbaikan. Oke. Sekarang kita jeda dulu. Tapi saya mengutip tadi yang disampaikan oleh Mas Zaky. Politik itu kan tentang momentum ya, tentang momentum kemudian tentang timing. Kalau ngomong timing, apakah momentum Pak Anies mengumumkan keinginannya nyapres sekarang ini tepat? Kita bahas setelah jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama dengan Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies, Ramli Rahim, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, dan juga Kepala Bakomsra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Kita masih membahas soal pernyataan Anies Baswedan yang kemarin menyampaikan bahwa bersedia mencalonkan diri sebagai capres jika ada partai politik yang mencalonkan. Tapi kita membahas ini juga soal timing, soal momentum. Karena kalau berkaitan dengan timing itu artinya sudah menghitung ada resiko ketika menyampaikan A di saat yang bagaimana, kemudian harus ada resiko yang kemudian sudah terukur. Karena apa? Karena sudah mulai ada pernyataan-pernyataan yang menarik dalam Rakernas Partai Demokrat kemarin. Salah satunya yang disampaikan oleh Benny Kaharman, Waketum Partai Demokrat yang ini kita lihat sama-sama. Ya, ini pernyataannya. Ya, ini pernyataannya Waketum Partai Demokrat ada genderuwo lah. Genderuwo kan soalnya tidak jelas asal-usulnya yang tidak menghendaki Anies jadi capres. Jadi ada invisible hand yang ingin menjegal. Mas Zaky, ini maksudnya apa Mas Zaky? Karena kemudian juga sudah ada bantahan ya, bantahan juga bahkan dari
teman yang dijajaki untuk koalisi dari Partai Nasdem juga sudah membantah tidak ada hal-hal seperti itu maksudnya. Silakan Mas Zaky. Ya Mbak, namanya invisible hand Mbak, ya kan. Invisible hand yang nggak jelas, nggak bisa kita ungkap gitu loh. Kalau misalnya jelas orangnya siapa, ya namanya bukan invisible, tapi visible hand gitu loh, ya kan. Itu satu hal. Yang kedua, kalau dari kami Mbak, sama aja dulu juga pertama kali Mas Ahaye menyampaikan bahwa ini ada upaya gerakan pengembalian kepemimpinan Partai Demokrat. Publik bertanya-tanya, ini benar nggak sih gitu, ya kan? Ternyata dalam perjalanan waktu menunjukkan bahwa upaya itu nyata dan dilakukan oleh pihak dekat dengan kekuasaan gitu. Ada upaya abuse of power. Sebenarnya kami sampaikan ya, apa yang Bang BK sampaikan ini kan sudah pernah disampaikan sebelumnya juga oleh Bang Andi Arief gitu. Ya, bahwa ada upaya untuk menjegal Mas Anies Baswedan gitu dan membuat skenario seakan-akan hanya 2 pasangan calon gitu. Ya, ini kan tentunya kalau udah tokoh-tokoh senior seperti ini tampil di publik menyampaikan kegelisahannya, tentunya pasti bukan karena sumber yang tidak jelas gitu. Justru pasti ada sumber yang sangat jelas tetapi tidak bisa diungkap dulu gitu. Karena kan kalau misalnya diungkap bisa membahayakan mereka gitu ya. Saya mengutip sekarang dari Partai Nasdem. Nasdem sampai hari ini tidak melihat upaya-upaya itu, apalagi Nasdem juga termasuk yang paling pertama kali memunculkan nama Anies sebagai baca pres. Ini disampaikan oleh Ahmad Ali Waketum. Ya kan namanya setiap orang, setiap partai, institusi kan punya sumber yang berbeda-beda gitu. Punya sikap yang berbeda. Kalau misalnya dari teman kami ya, yang lain menyatakan bahwa tidak ada atau tidak melihat upaya itu, pada saat mereka tidak. Tapi pada kami ini punya kebetulan nih Mbak, kebetulan karena kami pernah menjadi pihak yang berupaya dijegal, dihabisin gitu ya. Padahal kami adalah organ yang sah berdiri di Indonesia yang seharusnya dilindungi gitu, ya kan. Sehingga ya mungkin kami juga punya relasi, kebetulan dapat info-info gitu bahwa hati-hati seperti ini gitu. Ya kalau kami namanya informasi kan ini mengingatkan. Kok ternyata nanti tidak ada tangan-tangan yang berupaya buat itu, ya alhamdulillah. Tetapi kan kalau misalnya ternyata ada kan kita kan mengingatkan. Jadi tadi ada relawan Anies pasti lebih hati-hati, lebih dijaga lagi gitu loh. Jangan sampai kemudian mendadak tidak ada apa-apa, tidak ada hujan, mendadak Mas Anies atau ditangkap misalnya gitu ya, nggak jelas juntrungannya gitu. Ada belum pernah diperiksa misalnya gitu loh. Ini kan yang menjadi concern juga gitu, atau ada upaya-upaya lain di belakang. Nah kami hanya menyampaikan, Bang AA, Bang Benny Kaharman itu kan juga namanya dalam politik kan masih mengingatkan. Ada istilahnya preemptive Mbak, ada preemptive action gitu, ya. Jangan sampai punya salah satu calon pemimpin bangsa ya, ada selain Mas Ahaye kan ada Mas Anies ini sebagai figur tokoh oposisi atau tokoh perubahan gitu ya, mengusung semangat perubahan dan perbaikan. Jangan sampai kemudian malah sebelum waktunya sudah berupaya dijegal atau dipotong, karena ada pihak-pihak yang merasa kalau bersaing dengan sosok-sosok seperti ini ya langsung tumbang mereka gitu, tidak berani dan tidak siap berkompetisi secara fair. Nah ini yang kami coba ingatkan, karena akan kerugian besar ya bagi rakyat Indonesia, upaya-upaya yang tidak baik seperti ini, kemudian malah terjadi gitu di Indonesia. Nah, itu baik. Saya ke Pak Ramli sekarang. Saya ke Pak Ramli. Pak Ramli, apakah berkaitan dengan pernyataan ini, bagaimana yang dilihat oleh teman-teman relawan? Sebenarnya kalau kami relawan, upaya menjegal Mas Anies itu kan bukan baru sekarang, ya. Jadi sebelumnya juga upaya-upaya itu sudah ada. Saya bersama Mas Anies sudah cukup lama dan sejak beliau jadi calon gubernur kemarin itu upaya untuk menjegal memang sudah luar biasa. Mencari-cari kesalahan yang pernah dibuat oleh Mas Anies ketika menjadi menteri itu sudah dicari-cari sejak dulu. Dan ketika dia gubernur, ya kita tahu sendiri sejauh mana serangan-serangan masuk luar biasa, baik verbal maupun aksi langsung diupayakan supaya Mas Anies ini membuat kesalahan yang kemudian itu bisa dijadikan alat untuk menjatuhkan. Dan upaya itu terus-menerus dilakukan. Kita melihat seperti misalnya upaya-upaya teman-teman beberapa partai politik, misalnya di DKI Jakarta, atau kemudian di DPRD dan di tempat lain, kemudian upaya buzzer dan sebagainya. Ini sudah terjadi cukup lama. Dan saya kira itu baik buat Mas Anies. Maksudnya baik buat Mas Anies adalah Mas Anies kemudian memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Jadi saya kadang-kadang mengasumsikan Mas Anies itu seperti samsak tinju ya, yang terus-menerus dipukul dan kemudian dia tahu sejauh mana kekuatan pukulan-pukulan yang masuk ke dirinya.
Kemudian beliau bisa menyusun kekuatan tersendiri untuk menghadapi semua itu. Dan alhamdulillah kita melihat bahwa 5 tahun beliau menjadi gubernur, kemudian beliau pernah menjadi Menteri Pendidikan 20 bulan, itu kemudian beliau sudah paham betul bagaimana menghadapi berbagai hal untuk beliau bertahan dalam kondisi serangan yang luar biasa itu. Dan kita melihat bahwa Mas Anies ini memang betul-betul berupaya semaksimal mungkin, termasuk orang-orang sekitarnya berusaha menjaga supaya tidak melakukan kesalahan apapun. Karena sekecil apapun kesalahan, jangankan salah, tidak salah saja bisa dicari-cari kesalahannya. Apalagi kalau salah memang ya. Jadi saya kira pemimpin seperti Mas Anies ini sangat teruji dengan segala hal yang menyerang dirinya. Baik. Saya ke Pak Ujang sekarang. Kalau melihat ini yang tadi saya maksud soal timing, Pak Ujang. Jadi apakah timingnya memang sekarang tepat karena kemudian bahkan beberapa partai saja masih belum betul-betul berani memformalkan menyebut nama-nama tertentu. Jadi kalaupun menyebut nama paling 3 nama atau sebuah rekomendasi tapi tidak diformalkan. Jadi sekarang apakah timing yang tepat sebenarnya untuk Pak Anies Baswedan, Pak Ujang? Kalau saya melihatnya tepat ya. Kenapa? Karena 1 bulan menjelang beliau berakhir atau selesai menjabat sebagai gubernur di 16 Oktober. Jadi kedua juga disampaikan di media luar negeri ya, media Singapura, Reuters. Ya saya banyak telepon juga dari teman-teman media. Pak Anies tidak menjawab katanya ketika ditanya pencapresan oleh media-media dalam negeri. Menjawabnya di media Singapura gitu. Jadi ya itu tentu punya ukuran sendiri ya, punya target dan standar sendiri dari Anies. Saya melihatnya seperti itu. Dan saya melihat ini waktu yang pas lah, yang tepat untuk mengungkapkan itu. Karena bisa jadi ya Pak Anies ketika menyampaikannya itu di media dalam negeri bisa jadi disalah tanggapi dan lain sebagainya. Karena mohon maaf ya, kita ini sudah banyak yang memblok gitu, ngeblok, ada blok A, blok B, blok C, teman-teman media. Jadi saya melihatnya seperti itu. Yang kedua, kapan lagi kalau tidak disampaikan? Karena waktu sudah makin dekat. Kita tahu pendaftaran itu di Oktober 2023. Pak Anies belum punya partai. Kalau tidak mengatakan sekarang, kapan lagi? Karena kalau diam-diam terus nanti ketinggalan. Sedangkan partai-partai itu butuh kejelasan juga, butuh sikap dari Pak Anies sendiri ketika Pak Anies ingin maju. Kan elektabilitas sudah punya, walaupun masih sementara sifatnya, kurang lebih 30%. Lalu katakanlah prestasi juga sudah punya lah ketika memimpin DKI kan begitu. Jadi sebenarnya indikator-indikatornya ada, tetapi kan memang ada kelompok yang memang tidak ingin Anies menjadi capres karena bisa jadi ini capres unggulan, maka harus dimatikan sebelum waktunya kan begitu. Tetapi apapun itu namanya juga perjuangan politik. Kan di politik ada 2 Mbak Putri yang sering saya jelaskan ke teman-teman media. Yang pertama itu membangun pencitraan. Yang kedua itu membusuk-busuki lawan. Ya kalau Anies dibusuki ya, dibunuh karakter aslinya gitu semua. Ya memang begitu. Tokoh politik itu akan menimpa itu, akan mengenai itu semua. Siapapun yang akan menjadi presiden atau calon presiden itu pasti akan dicari kesalahan-kesalahannya, resiko dalam konteks bermain politik. Oke, baik. Mas Zaky, terakhir ke Anda, tinggal di ujung ini diformalkannya dalam waktu dekat berarti ya? Apa ini Mbak yang diformalkan dalam waktu dekat? Formalkan koalisi yang tadi Anda sampaikan. Ya, kita doakan saja Mbak, ini sedang terus digodok. Mohon doanya saja rakyat Indonesia, semoga koalisi yang diusung oleh Partai Demokrat nanti bersama partai-partai sahabat bisa mengusung semangat perubahan dan perbaikan dan mengusung capres dan cawapres yang benar-benar diharapkan dan bisa membawa Indonesia jauh lebih baik ke depannya. Baik. Lebih berpihak kepada Terima kasih banyak Mas Herzaki Mahendra Putra dari Partai Demokrat dan juga Pak Ujang Komarudin dan juga Pak Ramli Rahim, Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies untuk diskusi malam hari ini. Sehat-sehat terus Bapak-Bapak, terima kasih. Sama-sama Mbak Putri, Bang Herzaki dan Bang Ramli. Iya Bang Ujang, Bang Herzaki.